Ini adalah kisah seorang nenek yang menemukan dan merawat seekor anak harimau putih setelah ditelantarkan oleh anak-anaknya. Harimau itu dirawat sampai besar, dan saat nenek ini meninggal, hal tak terduga terjadi. Ini kisah lengkapnya. Nenek Dewi kini menjalani hari-harinya dalam kesendirian yang mendalam. Setelah suaminya, Pak Jaya, meninggal dunia, rumah yang dulunya penuh canda tawa kini terasa sunyi. Suaminya adalah teman hidup yang setia, namun kepergiannya meninggalkan Nenek Dewi dalam kesepian yang tak terukur. Anak-anaknya yang dulu penuh kasih sayang kini menjauh darinya, sibuk dengan urusan masing-masing, bahkan terkadang terlihat enggan untuk mengunjunginya. Hatinya yang rapuh semakin teriris oleh kenyataan bahwa hidupnya semakin sepi. Setiap pagi, Nenek Dewi terbangun dengan rasa hampa. Langit yang cerah pun tak lagi membawa kebahagiaan seperti dulu. Dulu, ia dan suaminya sering menikmati pagi bersama. Namun kini Nenek Dewi hanya berjalan sendirian di halaman rumah yang kini tampak lebih sepi dan usang. Tidak ada lagi suara obrolan anak-anaknya yang dahulu riuh. Tidak ada lagi tawa cucu-cucu yang bermain di halaman. Segala kenangan indah itu kini menjadi bayangan yang sulit dijangkau, dan hanya meninggalkan kesepian yang semakin menggerogoti hatinya. Seiring berjalannya waktu, Nenek Dewi mulai merasakan perubahan yang sangat menyakitkan dari anak-anaknya. Mereka yang dulunya selalu mendatangi rumahnya dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, kini seolah menjauhkan diri. Anak-anaknya yang dulu sangat ia sayangi, yang ia besarkan dengan penuh cinta dan pengorbanan, kini hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. Mereka tak lagi peduli dengan keadaan Nenek Dewi. Bahkan, saat Nenek Dewi membutuhkan perhatian dan kasih sayang mereka, yang datang justru wajah-wajah dingin yang hanya berurusan dengan harta warisan yang ditinggalkan suaminya. Semua itu terasa begitu menyakitkan bagi hati seorang ibu yang pernah memberikan segalanya untuk mereka. Dalam kesendirian yang semakin mendalam, Nenek Dewi sering teringat saat-saat bahagia ketika keluarganya masih lengkap. Ia mengenang tawa ceria anak-anak dan cucunya, yang dulu membuat rumah itu hidup. Namun sekarang, yang ia rasakan hanyalah keheningan dan rasa kecewa yang menyesakan. Anak-anaknya telah berubah menjadi pribadi yang tak lagi mengenal kasih sayang, hanya peduli pada harta dan materi. Setiap kali mereka datang, hanya ada pertengkaran dan permintaan akan harta yang telah diwariskan oleh suaminya. Hal itu membuat Nenek Dewi semakin merasa terpinggirkan, seakan-akan ia bukan lagi seorang ibu atau nenek, melainkan hanya seseorang yang terabaikan di tengah kehidupan yang semakin egois. Suatu hari, dalam perjalanan yang panjang dan melelahkan menuju hutan, Nenek Dewi merasa tubuhnya semakin lemah. Berharap dapat menemukan sedikit ketenangan, ia bertekad untuk mencari buah liar atau umbi yang bisa dimakan, agar tidak terus bergantung pada makanan sisa yang ditemukan di tempat sampah. Namun, langkahnya semakin berat, dan tubuhnya semakin rapuh akibat usia yang terus bertambah. Nenek Dewi merasa dunia ini begitu sepi dan sunyi tanpa dukungan siapapun. Sesekali, ia terbangun di malam yang dingin, merasakan nyeri yang semakin menggerogoti sendi-sendinya. Meskipun ada keinginan untuk menyerah, hatinya terus mencari harapan dalam kesendirian ini, entah di mana atau bagaimana harapan itu akan datang. Saat Nenek Dewi akhirnya tiba di hutan, ia mulai mencari tempat berlindung yang lebih baik dari hujan dan angin. Dengan peralatan seadanya, ia membuat sebuah gubuk kecil dari ranting dan daun-daun yang ditemukan di sekitar. Meskipun tempat tersebut jauh dari kata layak, itu menjadi satu-satunya tempat yang memberinya perlindungan dari dinginnya malam. Hari-hari berlalu dengan penuh perjuangan. Hidupnya bergantung pada buah-buahan liar dan umbi yang berhasil ia gali dari tanah. Namun, kesendirian itu berubah ketika ia mendengar suara aneh di dekat semak-semak. Dengan langkah perlahan, ia mendekati suara tersebut dan menemukan seekor anak harimau putih yang terluka. Tubuhnya yang kecil tampak rapuh dan lemah. Nenek Dewi merasa terharu melihat anak harimau itu, mengingatkan dirinya akan masa-masa ketika ia merawat anak-anaknya dengan penuh kasih sayang. Tanpa ragu, ia membawa anak harimau itu ke gubuknya, memutuskan untuk merawatnya dengan segenap hati, karena ia merasa, dalam diri anak harimau tersebut, ia menemukan sebuah teman yang selama ini ia rindukan. Nenek Dewi merawat anak harimau putih dengan penuh kasih sayang. Setiap hari, ia membersihkan luka-luka di tubuhnya,
menggunakan ramuan yang ia buat dari tanaman liar di hutan untuk mempercepat penyembuhannya. Meskipun ia tidak memiliki banyak pengetahuan tentang perawatan hewan, nalurinya sebagai seorang ibu membuatnya tahu bagaimana merawat makhluk yang lemah. Anak harimau itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Setiap kali Nenek Dewi memberinya makan, ia memperhatikan betapa anak harimau itu sangat lapar dan selalu mendekat dengan penuh harap. Lambat laun, ikatan antara mereka semakin kuat. Nenek Dewi merasa anak harimau itu bukan hanya sebagai peliharaan, tapi juga teman sejati yang mengisi kekosongan dalam hidupnya. Ia merasa lebih tenang setiap kali melihat mata anak harimau yang bersinar dengan rasa percaya, seolah-olah hewan itu tahu bahwa ia telah ditemukan oleh seseorang yang peduli. Hari demi hari, tubuh anak harimau putih itu tumbuh semakin besar. Meskipun ia masih terlihat seperti anak harimau, tubuhnya mulai menjadi lebih kekar dan kuat. Bulu putihnya yang semula tampak rapuh kini berkilau dan semakin tebal. Nenek Dewi merasa takjub melihat perubahan tersebut. Setiap kali ia mengajaknya berburu di sekitar hutan, anak harimau itu menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mulai memahami perintah-perintah sederhana dan bisa bergerak dengan cepat, berburu seperti seekor harimau dewasa. Keberadaan anak harimau itu semakin membuat hidup Nenek Dewi lebih berarti. Meskipun dunia di luar hutan terasa penuh dengan kesepian dan pengkhianatan, di dalam hutan ini, ia merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar pertalian antara manusia dan binatang. Mereka telah menjadi satu keluarga, saling melengkapi dan menjaga satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan ikatan antara Nenek Dewi dan anak harimau putih semakin erat. Nenek Dewi merasa seperti menemukan kembali tujuan hidupnya setelah sekian lama merasa terbuang dan kesepian. Anak harimau putih itu tidak hanya menjadi teman, tetapi juga pelindung yang setia. Setiap kali Nenek Dewi terjaga di malam hari, ia merasa tenang melihat anak harimau itu tidur dengan damai di dekatnya. Mereka berbagi ruang yang sama, dan meskipun dunia luar seringkali keras dan penuh dengan kebisingan, hutan yang mereka tempati menjadi tempat perlindungan yang sempurna. Nenek Dewi mengajarkan anak harimau tentang kehidupan di hutan, tentang alam, tentang bagaimana bertahan hidup, dan tentang rasa kasih sayang yang tak terucapkan namun terasa dalam setiap sentuhan tangan tua yang lembut. Namun, tubuh anak harimau putih yang dulu kecil dan lemah kini tumbuh dengan sangat cepat. Meskipun tetap terlihat jinak, ukuran tubuhnya mulai melebihi ukuran harimau biasa. Bulu putihnya yang indah kini tampak lebih gagah, seolah memiliki cahaya sendiri yang memancarkan kehangatan. Kecepatan dan kecerdasan anak harimau itu dalam berburu dan beradaptasi dengan alam membuat Nenek Dewi terpesona. Setiap kali mereka berburu bersama, anak harimau itu semakin menunjukkan kemampuannya. Nenek Dewi merasa bangga dan terharu, meskipun ia tahu bahwa saatnya akan tiba ketika anak harimau ini harus belajar mandiri. Tapi untuk saat ini, ia merasa aman dan dilindungi. Ada makhluk yang begitu besar dan penuh kasih sayang, yang siap menjaga dan menemani sepanjang perjalanan hidupnya. Suatu pagi, saat matahari mulai terbit dan sinar lembutnya menyentuh daun-daun hutan, Nenek Dewi duduk termenung di depan gubuk kecil mereka. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, mengenang hari-hari ketika anak-anaknya masih kecil, penuh kebahagiaan, dan penuh kasih sayang. Namun, seiring berjalannya waktu, anak-anaknya berubah. Mereka yang dulu ia besarkan dengan penuh cinta kini lebih tertarik pada harta dan kekuasaan. Nenek Dewi seringkali merasa tak percaya bahwa mereka bisa melakukan hal yang begitu kejam, meninggalkan ibu mereka untuk meraih harta warisan. Kenangan itu datang silih berganti, mengusik pikirannya. Walaupun ia berusaha mengalihkan perhatian dengan merawat anak harimau, rasa sakit itu tidak bisa hilang begitu saja. Anak harimau putih, yang kini tumbuh besar dan lebih kuat, tampaknya bisa merasakan kesedihan Nenek Dewi. Ia selalu duduk dekat, menatap dengan mata yang penuh pengertian, seakan berusaha menyampaikan bahwa Nenek Dewi tidak sendiri. Setiap kali Nenek Dewi berbicara tentang anak-anaknya yang meninggalkannya, anak harimau itu akan mendekat, memberikan kehangatan melalui tubuh besarnya, dan seakan mengatakan, "Aku akan selalu ada untukmu." Keberadaan anak harimau putih itu memberi Nenek Dewi rasa aman yang selama ini hilang. Mereka berdua, meski tidak banyak berbicara, saling memahami dalam keheningan.
Hanya kehadiran anak harimau itu yang bisa sedikit mengurangi rasa sepi yang ada di hati Nenek Dewi. Meski ia tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi seperti dulu. Hari demi hari berlalu, dan anak harimau putih yang dulu tampak rapuh kini tumbuh menjadi makhluk yang luar biasa besar dan kuat. Tubuhnya semakin kekar, lebih besar dari harimau pada umumnya. Bulu putihnya yang bersih berkilau di bawah sinar matahari, sementara matanya yang berwarna biru tajam mengandung suatu keanggunan yang hampir magis. Setiap gerakannya penuh dengan kekuatan dan keanggunan, seolah dia bukan sekadar seekor harimau, tetapi entitas yang memiliki keistimewaan tersendiri. Nenek Dewi seringkali merasa takjub melihat perubahan pesat pada anak harimau itu, dan meskipun ia tahu bahwa anak harimau itu adalah makhluk buas, ia merasa tenang di dekatnya. Kehadiran anak harimau itu bukan hanya menjadi teman, tetapi juga pelindung yang tak tergantikan. Bukan hanya secara fisik, anak harimau itu juga semakin cerdas. Ia mulai memahami bahasa tubuh Nenek Dewi dan mengikuti setiap instruksinya, baik itu saat berburu atau sekadar menjaga gubuk dari ancaman luar. Bahkan, dalam keheningan hutan yang sunyi, anak harimau putih seringkali duduk di samping Nenek Dewi, mendengarkan dengan penuh perhatian setiap kata yang keluar dari mulut Nenek Dewi. Begitu Nenek Dewi menceritakan tentang kesedihannya, tentang anak-anaknya yang tega meninggalkannya demi harta warisan, anak harimau itu akan mendekat, menatapnya dengan tatapan penuh empati, seakan mengerti betapa besar luka di hati Nenek Dewi. Ikatan antara mereka semakin kuat, sebuah persahabatan yang tumbuh dalam keterasingan hutan, jauh dari dunia manusia yang penuh dengan pengkhianatan. Seiring waktu, hubungan antara Nenek Dewi dan anak harimau putih semakin erat. Namun, meski ia menemukan kedamaian bersama sahabat barunya itu, rasa kesepian dan kekecewaan yang mendalam tak kunjung hilang. Setiap kali Nenek Dewi merenung, ia selalu teringat anak-anaknya yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang, tetapi kini telah berubah menjadi orang yang begitu egois dan serakah. Penderitaan Nenek Dewi semakin dalam ketika ia menyadari bahwa anak-anaknya tidak hanya mengusirnya dari rumah, tetapi juga berusaha merebut harta warisan yang seharusnya menjadi haknya. Tidak ada kata maaf atau penyesalan dari mereka, hanya kata-kata pedas dan tindakan dingin yang semakin menghancurkan hati Nenek Dewi. Anak-anaknya yang dulu ia rawat dengan penuh cinta, kini sama sekali tak mengenalnya lagi. Kehadiran anak harimau putih, meskipun memberikan rasa aman dan hangat, tidak cukup untuk mengobati luka di hati Nenek Dewi. Namun, setiap kali ia merasa terlalu berat untuk melanjutkan hidup, anak harimau itu selalu ada di sisinya, memberikan kehangatan dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Anak harimau itu tampaknya memahami kesedihan Nenek Dewi lebih dari siapapun. Di tengah malam yang sunyi, saat Nenek Dewi terbangun dan menangis, anak harimau putih akan mendekat, menggosokkan tubuh besarnya pada tubuh Nenek Dewi, memberikan kenyamanan yang sangat dibutuhkan. Meskipun tak bisa mengubah apa yang terjadi dengan anak-anaknya, anak harimau itu menjadi penghiburan yang nyata, sebuah tanda bahwa kasih sayang sejati bisa datang dari tempat yang tak terduga. Hari-hari berlalu dengan penuh kesunyian di hutan, dan meskipun Nenek Dewi menemukan kedamaian dengan kehadiran anak harimau putih, sebuah perasaan hampa tetap menyelimuti dirinya. Setiap pagi, ia bangun dengan tubuh yang semakin lemah, merasakan sakit di setiap sendi, namun ia tidak ingin menyerah. Harapan untuk bertemu kembali dengan anak-anaknya yang telah mengusirnya perlahan mulai pudar. Suatu hari, Nenek Dewi memutuskan untuk pergi ke desa, berharap ada jalan yang masih terbuka untuk memperbaiki hubungan dengan mereka. Namun, meskipun ia memaksakan diri berjalan dengan langkah tertatih, ketika ia sampai di desa, kenyataan yang ia temui begitu pahit. Anaknya tidak ada yang menyambutnya. Bahkan mereka mengabaikannya dan tidak memperlihatkan rasa penyesalan sedikit pun. Di tengah keputusasaan itu, harimau putih selalu ada di sisi Nenek Dewi. Tanpa kata, harimau itu memahami betul perasaan Nenek Dewi dan mendekatkan tubuh besar dan hangatnya untuk memberikan kenyamanan. Setiap kali Nenek Dewi merasa tidak ada lagi yang tersisa dalam hidupnya, harimau putih menjadi satu-satunya yang memberikan kekuatan untuk bertahan. Anak harimau itu mulai tumbuh semakin besar, tidak hanya dalam ukuran tubuh, tetapi juga dalam kecerdasan dan pemahaman. Mereka menjadi satu-satunya keluarga yang tersisa bagi Nenek Dewi. Setiap malam, Nenek Dewi sering terjaga,
merenung tentang hidupnya yang telah hancur dan kehilangan yang ia alami. Namun, dalam diam, harimau putih selalu setia menemani, memberikan rasa aman di tengah segala penderitaan yang terus membebani hatinya. Suatu malam, ketika angin malam semakin kencang dan hujan mulai turun dengan deras, Nenek Dewi merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya yang semakin rapuh dan sakit semakin terasa tak mampu untuk bertahan. Namun, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Dalam kondisi yang hampir tidak bisa bergerak, ia memutuskan untuk sekali lagi mencari anak-anaknya. Harimau putih, yang selalu setia menemaninya, merasakan kegelisahan di dalam hati Nenek Dewi. Dengan naluri pelindungnya yang kuat, harimau putih tidak membiarkan Nenek Dewi pergi sendirian. Dengan lembut, ia menggigit pelan ujung pakaian Nenek Dewi, memaksanya untuk kembali ke gubuk mereka yang aman. Harimau itu tahu, di luar sana, ada bahaya yang mengancam, baik bagi Nenek Dewi maupun dirinya sendiri. Keputusan harimau putih untuk melindungi Nenek Dewi bukan tanpa alasan. Meskipun besar dan kuat, ia juga merasakan ikatan yang sangat kuat dengan nenek tersebut. Seiring waktu, kedekatan mereka sudah melampaui hubungan antara manusia dan hewan. Harimau putih menganggap Nenek Dewi sebagai keluarganya, satu-satunya makhluk yang memberinya kasih sayang tanpa pamrih. Ketika mereka kembali ke gubuk, harimau putih dengan waspada memeriksa sekitar, memastikan bahwa tidak ada bahaya yang mengancam. Nenek Dewi merasa ada kehangatan yang luar biasa setiap kali ia berada di dekat harimau putih. Kehadiran harimau itu mengingatkannya akan apa yang hilang dalam hidupnya, cinta dan kasih sayang yang tulus. Bahkan dalam keputusasaan, harimau putih selalu menjadi pelindung yang setia, melindungi Nenek Dewi dari dunia yang penuh ketamakan dan kebencian. Kehidupan di hutan yang sunyi semakin berubah ketika Nenek Dewi mendapati jejak yang mengejutkannya. Pada suatu hari, harimau putih yang setia menemani Nenek Dewi menemukan sesuatu yang sangat mengganggu. Di antara jejak kaki pemburu, terdapat sebuah potongan kain yang dikenali Nenek Dewi. Kain itu adalah milik salah satu anaknya. Hati Nenek Dewi hancur seketika. Ia tidak pernah membayangkan bahwa anak-anaknya, yang dulu ia besarkan dengan penuh kasih sayang, akan melakukan hal sekejam ini. Ternyata, mereka yang pernah ia cintai dan rawat, kini justru bersekongkol dengan pemburu untuk menangkap dan membunuh sahabat satu-satunya yang ia miliki, harimau putih. Pikiran Nenek Dewi dipenuhi kebingungan dan kesedihan yang mendalam. Ia tak bisa memahami bagaimana anak-anaknya bisa berubah menjadi begitu serakah dan kejam. Mereka yang dulu selalu berada di sampingnya kini hanya menginginkan keuntungan dari kekayaan yang bisa mereka dapatkan dari perdagangan kulit harimau putih. Di saat itu, harimau putih yang setia berada di sampingnya, merasakan kesedihan Nenek Dewi. Dengan tatapan yang penuh kesedihan, harimau putih mendekatkan tubuhnya untuk memberi kenyamanan pada sahabatnya yang kini terluka oleh pengkhianatan. Harimau putih tahu, meskipun kekuatan dan keberaniannya tak tertandingi, tidak ada yang bisa mengembalikan rasa percaya yang telah hancur. Namun, ia berjanji dalam hatinya untuk selalu melindungi Nenek Dewi, apapun yang terjadi. Nenek Dewi semakin merasakan betapa berat beban hidupnya, terutama setelah mengetahui pengkhianatan dari anak-anaknya. Namun, harimau putih selalu berada di sampingnya, memberikan rasa aman dan perlindungan. Ketika berita tentang pengkhianatan ini mulai tersebar, harimau putih merasa bahwa ia tidak bisa tinggal diam. Dalam kegelapan malam, dengan langkah tegas dan penuh tekad, harimau putih menuju desa tempat tinggal Nenek Dewi. Hatinya penuh dengan rasa marah dan kesedihan. Namun ia juga membawa sebuah misi yang sangat penting, melindungi sahabatnya dari ancaman yang lebih besar. Tanpa peduli pada rasa takut yang mungkin muncul dari penduduk desa, harimau putih melangkah maju dengan satu tujuan, membalas perlakuan kejam yang telah diterima Nenek Dewi. Namun, di desa, keadaan semakin buruk. Pemburu yang terkenal dengan tindakan liciknya sudah menyiapkan perangkap untuk menangkap harimau putih. Mereka tahu bahwa harimau putih adalah makhluk langka yang sangat berharga di pasar gelap. Ketika harimau putih memasuki desa, para penduduk yang awalnya takut mulai merasa kasihan dan penasaran dengan sosok yang begitu besar dan penuh kehangatan itu. Namun, mereka juga sadar bahwa ancaman dari pemburu sudah semakin dekat. Dengan cermat,
para pemburu menyusun rencana untuk menangkapnya. Tanpa Nenek Dewi yang mampu menghalangi, harimau putih berada di ujung bahaya. Meskipun ia berusaha menghindar dan berkelahi dengan gagah berani, akhirnya jumlah pemburu yang banyak membuat harimau putih terjebak dalam perangkap yang mematikan. Di dalam kerangkeng besi yang kokoh, harimau putih terbaring tak berdaya. Tindakan kejam anak-anak Nenek Dewi terhadapnya telah mengantarkannya pada nasib yang tragis. Meski tubuhnya besar dan kuat, harimau putih tak mampu melawan banyaknya pemburu yang mengepungnya. Ia hanya bisa mengaum dalam kemarahan dan kesedihan, menyaksikan para pemburu yang tak merasa penyesalan sedikit pun. Wajah mereka memancarkan kebanggaan atas keberhasilan mereka menangkap harimau putih, yang dianggap sebagai harta yang sangat berharga. Namun, di balik kebanggaan itu, tak ada sedikit pun rasa cinta yang mereka miliki terhadap ibu mereka, Nenek Dewi, yang telah membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang. Di dalam penjara besi itu, harimau putih merasakan keputusasaan yang mendalam, menyadari bahwa ia telah diperlakukan seperti benda yang tak bernilai. Sementara itu, di desa, perlakuan kejam terhadap harimau putih mulai menimbulkan perasaan tak nyaman di hati beberapa penduduk. Berita tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh anak-anak Nenek Dewi mulai tersebar, dan banyak dari mereka yang merasa kasihan dengan nasib Nenek Dewi dan harimau putih. Keputusan untuk menangkap harimau putih menjadi bumerang bagi anak-anak Nenek Dewi, karena tindakan mereka mulai mengundang rasa jijik dari orang-orang yang dulu mereka kenal. Perlahan, penduduk desa mulai menjauhi mereka, dan perekonomian mereka yang semula bergantung pada perdagangan dan dukungan warga pun semakin terpuruk. Kini, mereka harus menanggung akibat dari tindakan serakah yang telah menghancurkan hubungan mereka dengan sang ibu dan harimau putih, makhluk yang setia yang selalu menjaga Nenek Dewi dalam kesunyian hutan. Anak-anak Nenek Dewi, yang kini mulai merasakan akibat dari tindakan mereka, tak bisa lagi menenangkan diri. Mereka merasa cemas dan gelisah setiap kali mengingat harimau putih yang kini terkurung di dalam kandangnya, tak berdaya. Pada awalnya, mereka yakin bahwa keputusan mereka untuk menangkap harimau putih akan membawa keuntungan besar. Namun kenyataan jauh lebih pahit daripada yang mereka bayangkan. Masyarakat desa mulai menjauh, dan ada bisikan-bisikan tentang bagaimana perbuatan mereka merusak keharmonisan yang sudah terjalin antara manusia dan alam. Mereka mulai melihat bahwa tindakan serakah mereka telah merusak kepercayaan yang sudah dibangun oleh Nenek Dewi dan harimau putih selama bertahun-tahun. Namun, meskipun penyesalan sudah mulai meresap ke dalam hati mereka, ada rasa enggan untuk menghadapinya. Mereka tidak bisa menghapus perasaan malu yang semakin mendalam. Wajah-wajah penuh kesedihan dari orang-orang yang pernah mereka anggap teman kini menghantui mereka setiap malam. Mereka juga mulai memahami bahwa Nenek Dewi, meskipun telah diperlakukan dengan tidak adil, masih menyayangi mereka, dan itu terasa semakin jelas setiap kali mereka melihat matanya yang penuh kekhawatiran. Namun, penyesalan mereka datang terlambat, dan mereka sadar bahwa tak ada lagi yang bisa mereka lakukan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Kini, mereka hanya bisa menunggu akibat dari perbuatan mereka yang tak bisa diubah. Harimau putih, yang selalu menjadi pelindung dan sahabat setia bagi Nenek Dewi, kini merasakan kepedihan yang mendalam. Meskipun ia berhasil melarikan diri dari cengkraman para pemburu, ia tahu bahwa ancaman terhadap Nenek Dewi masih terus ada. Keputusan sulit mulai terbentuk di dalam hati harimau putih. Ia tidak bisa hanya berdiam diri menyaksikan sahabatnya menderita tanpa melakukan apapun. Dalam keheningan malam yang dingin, harimau putih memutuskan untuk melakukan perjalanan berbahaya ke desa, menghadapi risiko dan bahaya besar demi menyelamatkan Nenek Dewi dari takdir yang lebih buruk. Ia berharap untuk menemukan cara yang lebih aman untuk membawa Nenek Dewi jauh dari para pemburu dan kehidupan yang penuh bahaya. Namun, perjalanan harimau putih tidaklah mudah. Setiap langkah yang ia ambil dipenuhi dengan perasaan cemas akan apa yang mungkin terjadi. Meski ia tahu bahwa banyak yang takut padanya, ia tidak peduli. Dalam hatinya, hanya ada satu tujuan: melindungi Nenek Dewi, sahabat satu-satunya yang telah memberinya kasih sayang dan perawatan. Harimau putih tidak bisa membiarkan Nenek Dewi jatuh ke tangan orang-orang yang tidak memiliki hati. Dengan tekad yang bulat, harimau putih melangkah maju, siap menghadapi segala rintangan yang ada di depannya demi keselamatan Nenek Dewi.
tanpa peduli seberapa besar bahaya yang mengancam dirinya. Ketika harimau putih tiba di desa, kegelapan malam menyelimuti suasana. Warga yang melihatnya berlari ketakutan, bersembunyi di rumah masing-masing, menyadari bahwa ini adalah ancaman besar. Namun, harimau putih tidak peduli pada ketakutan mereka. Dengan tekad yang kuat, ia menuju rumah Nenek Dewi, mencari cara untuk membawa sahabatnya pergi dari desa itu. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, tetapi ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Bahkan jika itu berarti berhadapan dengan ancaman berbahaya, ia harus melakukan apa saja untuk menyelamatkan Nenek Dewi. Harimau putih ingin melihatnya bebas dari penderitaan yang selama ini melanda, bebas dari keluarga yang telah mengkhianatinya, dan bebas dari dunia yang penuh dengan kebohongan. Namun, dalam perjalanan menuju rumah Nenek Dewi, harimau putih merasakan ada sesuatu yang ganjil. Ia mendengar suara langkah kaki yang familiar. Suara itu sangat mirip dengan langkah kaki manusia, tetapi dengan perasaan yang berbeda. Ketika ia menoleh, ia melihat sekilas wajah yang dikenalnya. Wajah salah satu anak Nenek Dewi yang sudah lama mengabaikan ibunya. Keinginan harimau putih untuk melindungi sahabatnya semakin kuat, tetapi ia tahu bahwa konfrontasi ini akan mengarah pada sesuatu yang lebih berbahaya. Keputusan yang sangat sulit terpaksa ia ambil, menghadapi para pemburu atau melindungi Nenek Dewi dari segala ancaman yang lebih besar. Dengan hati yang berat, harimau putih melanjutkan perjalanannya, bertekad untuk tidak membiarkan apapun merusak harapan kecil yang masih ada. Saat Nenek Dewi menatap mata harimau putih yang datang menghampirinya, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Pandangan itu bukan hanya mata seekor hewan, tetapi lebih seperti pandangan seorang sahabat yang telah lama hilang. Meskipun ia merasa takut, ada rasa nyaman yang mengalir dalam dirinya. Harimau putih, dengan tubuhnya yang besar dan kekuatan yang luar biasa, menatapnya dengan penuh kasih, seakan memberi tanda bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun, Nenek Dewi tahu bahwa kehadiran harimau itu bukan hanya untuk memberi kenyamanan, tetapi juga sebuah peringatan bahwa sesuatu yang besar sedang datang, dan ia harus bersiap. Harimau putih bukan hanya melindunginya, tetapi juga menunjukkan betapa besar pengorbanan yang telah ia lakukan untuk memastikan keselamatannya. Ketegangan semakin terasa saat suara langkah kaki mendekat, diikuti oleh bisikan yang semakin jelas. "Nenek Dewi, kau tidak bisa lari selamanya." Suara itu terdengar familiar, dan Nenek Dewi segera mengenali suara anaknya. Di balik kata-kata itu, ada kebencian yang lama terpendam, dan sekarang semakin nyata. Nenek Dewi merasa kesedihan menyelimutinya, mengetahui bahwa bahkan anak-anaknya sendiri tak mampu memahami pilihan yang telah ia buat. Harimau putih merespons dengan menggertakkan giginya, siap untuk menghadapi segala ancaman yang datang. Namun, Nenek Dewi tahu bahwa tak ada yang lebih penting dari keputusan yang harus ia buat sekarang, untuk berjuang demi hidupnya sendiri, atau menyerah pada takdir yang seolah telah digariskan. Ini adalah saat yang menentukan, dan segala sesuatu yang terjadi setelah ini akan mengubah hidup mereka selamanya. Nenek Dewi berdiri tegak, meskipun tubuhnya gemetar dan hatinya penuh kekhawatiran. Dengan keberanian yang tersisa, ia menatap langsung ke mata anaknya, yang kini berdiri di hadapannya, penuh dengan amarah dan kebencian. "Mengapa, Ibu?" Suara anaknya penuh dengan kepedihan. "Mengapa kau memilih jalan ini? Apa yang membuatmu rela mengorbankan semuanya?" Nenek Dewi terdiam sejenak, berusaha menenangkan perasaan yang bercampur aduk. Ia tahu bahwa tak akan ada penjelasan yang dapat memuaskan hati anaknya. Namun, ia juga tahu bahwa jalan yang ia pilih adalah satu-satunya cara untuk melindungi mereka semua, meski pengorbanan yang harus ia bayar sangatlah berat. "Karena aku mencintai kalian," jawab Nenek Dewi dengan suara pelan namun penuh keyakinan. "Aku memilih jalan ini agar kalian bisa hidup dengan damai, tanpa terus dibayangi oleh masa lalu. Aku tahu, keputusan ini akan memisahkan kita, tetapi percayalah, ini adalah yang terbaik untukmu, untuk kita semua." Anak itu terdiam, mata yang penuh kebencian mulai redup oleh air mata. Meskipun hatinya masih penuh dengan rasa sakit, ia mulai memahami kedalaman keputusan ibunya, meskipun belum sepenuhnya bisa menerima kenyataan itu.
Harimau putih berdiri di samping Nenek Dewi, seakan memberi dukungan pada setiap kata yang diucapkannya. Dalam hati Nenek Dewi, ia tahu bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, takdir mereka sudah ditentukan. Dan kini, saatnya untuk melangkah menuju masa depan yang penuh ketidakpastian. Hari-hari setelah keputusan itu berlangsung dalam kesunyian yang berat. Nenek Dewi seringkali menghabiskan waktu sendirian di taman, merenung tentang segala yang telah terjadi. Setiap langkah yang diambilnya, setiap kata yang diucapkannya, membawa beban yang semakin terasa. Ia tahu, dalam hati kecilnya, bahwa perpisahan ini bukanlah akhir dari segalanya. Namun, kenyataan itu tetap mengiris. Tidak ada yang bisa menenangkan rasa sakitnya saat harus melepaskan orang-orang yang paling ia cintai. Bahkan saat ia melihat anaknya pergi dengan wajah penuh luka, hatinya terasa seperti terbelah. Semua yang dilakukannya, demi melindungi, ternyata justru membuatnya semakin jauh dari mereka. Namun, dalam kedamaian yang hadir setelah perpisahan itu, Nenek Dewi merasa sesuatu yang berbeda. Ia merasa lebih bebas, lebih kuat, meskipun ada ruang kosong yang menganga di dalam hatinya. Harimau putih yang setia menemani, terus mengingatkannya bahwa setiap keputusan yang diambil dengan niat baik pasti akan menghasilkan kebaikan, meski perjalanan itu penuh dengan kesedihan. Ia pun mulai belajar untuk menerima kenyataan, meskipun itu terasa pahit. Nenek Dewi tahu, di suatu saat nanti, jalan yang telah ia pilih ini akan dipahami, dan pada saat itu, ia berharap anaknya akan tahu bahwa semua ini dilakukan karena cinta yang mendalam. Sementara itu, dunia terus bergerak, dan takdir mereka akan terus berputar, seperti roda yang tak pernah berhenti. Pada akhirnya, Nenek Dewi merasa bahwa perjalanan hidupnya yang penuh dengan pengorbanan dan rasa sakit telah membawa kebijaksanaan yang luar biasa. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun penuh dengan penderitaan, telah mengajarkannya tentang makna kasih sayang yang sejati. Ia belajar bahwa cinta bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang pengorbanan yang tulus dan kesiapan untuk menerima kenyataan yang sulit. Namun, meskipun ia telah menemukan kebijaksanaan dalam penderitaannya, perpisahan dengan anak-anaknya tetap meninggalkan luka yang tak bisa terobati. Rasa kehilangan itu terus membayanginya, dan setiap kali ia mengenang mereka, hatinya terasa begitu berat. Saat ia menatap dunia yang terus berputar, Nenek Dewi menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting dalam hidup selain cinta yang tulus dan pengorbanan yang nyata. Namun, meskipun ia berusaha untuk menerima kenyataan, pengkhianatan yang dilakukan oleh anak-anaknya tetap meninggalkan bekas yang dalam. Dalam kesendirian, Nenek Dewi merasa bahwa ia telah memberikan segalanya untuk orang-orang yang ia cintai, tetapi pada akhirnya, cinta itu tidak mampu menyembuhkan luka-luka yang tercipta. Pada akhirnya, pengkhianatan itu membawa kematian yang tak terhindarkan bagi Nenek Dewi. Ia meninggal dengan hati yang penuh cinta, namun juga penuh penderitaan, meninggalkan dunia dengan sebuah keheningan yang tak terucapkan. Ketika anak-anak Nenek Dewi menyadari kesalahan besar yang telah mereka perbuat, penyesalan mereka datang terlambat, jauh setelah sang ibu pergi. Mereka harus hidup dengan luka yang dalam, menyadari bahwa tindakan mereka telah menyebabkan kematian ibunya, satu-satunya orang yang mencintai mereka dengan tulus. Kepergian Nenek Dewi meninggalkan mereka dalam penderitaan yang tak terkatakan, mengingatkan mereka bahwa tak ada pengkhianatan yang lebih buruk daripada menghancurkan hati orang yang kita cintai. Mereka kini harus menjalani hidup dengan bayang-bayang penyesalan, selamanya terperangkap dalam kenangan akan ibu yang mereka hancurkan dengan pengkhianatan yang tak termaafkan. Kisah Nenek Dewi mengajarkan kita bahwa setiap momen hidup, baik suka maupun duka, adalah bagian dari perjalanan yang membawa kita menuju pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri. Semoga cerita ini menginspirasi dan memberi kekuatan untuk tetap berjuang, meski dunia kadang terasa keras. Terima kasih telah mengikuti perjalanan Nenek Dewi. Jangan lupa untuk berbagi kisah ini dengan orang-orang yang kamu cintai, dan jika kamu merasa terinspirasi, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah-kisah lainnya yang penuh makna.